Itu saya ditinggal di kamar mayatnya. Oh. Biasanya diuji di kamar mayat itu. Iya. Udah ditinggal anak-anak, udah ditinggalnya lama lagi. Nggak dijemput. Udah dikerjain. Syukur loh. Ada juga yang emang nantangin. Dulu kalau nggak salah di salah satu villa lah di puncak situ. Oh iya mas, saya tahu aturannya gini-gini. Oh iya, dulu kalau nggak salah anak-anak motor lah gitu. Wah, ya saya udah tahu, udah nggak usah jelasin, udah siap-siap. Di mana mas? Sini. Ya oke. Udah. Dulu pernah ada paranormal juga, tuh ada paranormalnya kan. Saya colek aja gitu. Pindahin aja, sudah godain dia gitu. Iya. Nah di situ lo ambil pindahin. Ada di ini kan, kayak dia merasa kayak tekan gitu sini nih. Ada cerah mas gitu, dia nyerahkan. Nah, akhirnya saya juga iseng juga dong. Ntar aja, tadi katanya berani. Jemputnya ntar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai. Dan kali ini saya menghadirkan seorang idola ya. Sejak, kalau mungkin teman-teman gini, tahun 2000-an tuh kalau nonton TV pasti ada satu acara reality show yang sangat ditunggu-tunggu. Dan waktu itu pun saya nonton beliau ini juga dari TV. Kalau tahun-tahun itu TV-nya masih TV tabung ya, ketahuan yang umurnya nanti di tahun 2000-an awal lah gitu. Nggak usah berlama-lama karena saya banyak sekali penasaran dan ingin berbagi cerita. Kali ini kita akan ngobrol santai, tapi tentunya nanti nggak santai juga, akan berat ya, karena mau ngobrolkan tentang tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat berhantu, mistis. Dan cluenya adalah acaranya uji nyali, lambaikan ke kamera. kalau tidak kuat lambaikan ke kamera. Mas Heri Panca. Nah, mas. Sehat mas? Alhamdulillah. Iya. Ini ketemu langsung ya saya. Setelah sekian lama ya. Iya, nggak sekian lama mas. Udah lama banget, dari tahun 2004 waktu itu yang booming ya di salah satu bangunan di Semarang. Iya. Itu saya kapan ya ketemu Mas Heri Panca gitu, dan hari ini terwujud setelah 20 tahun kemudian. Iya. Iya. Sebenarnya gampang nyari saya, tapi nggak tahu ketemu Yesus saya. Iya. 20 tahun ya betul. Ya kalau awalnya itu di acara ini ya Mas, di dunia lain, itu kalau boleh tahu Mas Heri Panca sendiri background-nya dari apa? Dan bisa membawakan acara ini gitu. Oh. Awalnya dulu saya tuh waktu tahun 2000 itu saya main di film Jelangkung dulu. Oh. Di Jelangkung itu saya peran sebagai selapnya Sony. Iya. Itu mencari setan gitu. Kita berempat. Saya dengan Winky, dengan almarhum Roni Doser, sama satu lagi perempuan namanya Melanie. Pokoknya Melanie setelah itu hijrah ke Amerika setelah itu. Kalau Winky masih di sini, Roni Doser almarhum masih di sini. Udah itu sih. Nah setelah itu ada konsep acara di Trans TV yang dia mau bikin yang jadi setan gitu. Nah, kebetulan juga saya kan juga di situ juga kan akhirnya ya coba deh gitu, kita bikin dummy dulu tadinya. Bikin dummy tayang gitu kan, dulu deh gitu, bikin dummy sama kru Trans TV juga semua di Jakarta, lokasi masih Jakarta. Ternyata sambutannya bagus, tapi itu waktu itu memang Trans TV juga lagi sedang mencari bos yang lain, mungkin nggak saya gitu sendiri gitu, pokoknya mau cari yang bagus lagi siapa nih ya, berarti semua tayang lah gitu. Pada akhirnya pas boomingnya itu setelah episode yang Sumedang, ada gong itu yang gong, nah itu mulai gong, nah itu udah lo aja deh, gak usah gitu, terus jadinya gitu. Awalnya situ sama kalau ketertarikan, kalau saya tuh dari awal itu pas episode yang awal yang di kita kan kalau nggak salah lokasi awal Jakarta dulu kan, belum di luar kota kan. Jakarta itu ada 2 lokasi, di Jeruk Purut sama di rumah di Ciputat. Di situ udah mulai wah yang cuma Ciputat tuh, karena kejadian lucu tuh. Kejadiannya dulu tuh kan waktu kita bikin opening kan, saya dari dalam keluar kan, buka pintu openingnya gitu kan. Udah gitu kan, terus bakal di depan kayak gini, kru di depan gitu kan.
belakang ada saat kita pas saya masuk ke dalam kan dari dalam buka pintu kan gitu. Nah itu ada satu orang, ada dua orang gitu. Dia main duduk gitu, kayak jongkok gini, cuma diam aja gitu kan. Udah. Saya kira itu kru, nggak tahu bukan. Setelah saya keluar gitu, tadi anak siapa dalam? Siapa dalam? Pernah kita sini semua gitu. Itu dia tertarik itu, booming tuh. Itu Jakarta, gitu. Dia mulai Jakarta, dia mulai tertarik tuh. Wah, seru juga kali ya, pengen tahu aja tentang apa, tentang goib gitu. Dulu tuh itu ketertarikannya. Oh, gitu. Tapi kalau Mas Heri sendiri itu ada background ini Mas, kayak kepekaan atau dulu sudah bersinggungan langsung dengan dunia metafisik? Kalau dulu gini, saya kan asli Jawa ya. Iya. Jadi dulu tuh kayak dari orang tua tuh pernah ngomong sama saya. Setelah pas syuting ya, syuting orang tua tahu kan, ibu kan. Kamu tuh sebenarnya ada turunan dari nih mbah ini loh gini-gini, kan ada foto leluhur kan, ada turunan ini, ada yang jagain kamu. Oh gitu, masuk gitu. Percaya juga kan, masuk enggak, udah ada nggak selalu mikirin lah gitu. Udah akhirnya berjalan terus gitu. Tapi kalau emang di tempat lokasi ya suka ini aja, suka kayak lihat apa tuh nggak wujud sih, cuma lebih berasa aja gitu. Oh di sini gitu. Itu aja. Ya, berarti ini ya Mas ya, kalau di total itu seluruh Indonesia ya untuk penelusuran atau untuk penelusuran itu kita itu dulu Sumatera, Jawa, Bali, Lombok. Sumatera, Jawa, Bali, Lombok. Kalimantan belum ya? Belum. Sulawesi belum. Nah itu yang dulu kan lagi dikit dulu kita itu karena keterbatasan ini ya secara teknis ya. Kan dulu kita mesti bawa genset kan. Nah dulu tuh kalau di Sumatera kan di Sulawesi tuh dulu kita survei konturnya tuh untuk genset agak untuk lokasi kurang, wah nih berat nih gitu. Itu sudah gede gitu kan, karena kan dulu lampunya kan nggak kayak gini. Itu kan lampunya lebih HMI yang gede-gede gitu kan, HMI kan gede-gede itu kan. Yang listriknya tuh nggak mesti pakai genset itulah, yang travel gitu kan. Akhirnya di Jawa kita bisa, udah itu aja. Sumatera itu juga dari mulai Medan, Padang, Palembang, Riau pernah, sama di Lampung maksudnya. Ya, tuh. Kalau di Jawa, yang paling Jawa banyak dari ujung tuh, dari mulai Jawa Barat tuh semua sampai semua, udah mulai dari Barat tuh apa ya? Dari inget tuh kalau mulai dari apa? Anyar tuh ada pabrik apa tuh? Nah ada pabrik itu. Terus bawah sana Banten juga. Saya lupa apa daerah, tapi kalau itu saya ingat semua gitu, tapi itu namanya agak lupa diinget gitu. Di Banten, mulai itu di Banten. Kalau Jawa Barat itu ya daerah-daerah ya sekitaran Bandung situlah yang ini kan yang banyak apa cita-cita itu kan apa urban legendnya kan situ semua. Belanda itu ya Mas ya. Tapi kita explore juga tetap apa, karena kan kita dibantu sama ini kan tim kreatif kan, dibantu sama kebetulan kita punya koresponden juga sana kan. Fixer gitu ya Mas ya, yang kasih masukan. Iya, karena kan dulu kan itu acara Trans TV ya, acara Trans TV kan dia punya koresponden dari newsnya kan. Jadi orang newsnya yang udah tahu tentang itu, kita kontak newsnya sana, ada ini apa di sana, ada kan berita-berita ini gitu. Udah betul, ada ini dikumpulin sama dia, kita survei sana. Gitu. Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur. Akhirnya nyebrang Bali, nyebrang Lombok. Udah. Tadi mau ke itu Kalimantan dan Sulawesi tadinya. Penasaran juga sih kalau Sulawesi juga. Sulawesi itu saya yang paling penasaran tuh ada di, karena gini, di Toraja. Jadi kalau di Sulawesi itu Toraja kan, saya pernah ke sana tapi untuk syuting lain, bukan dunia lain. Nah begitu pas sampai ke makam yang itu tuh, yang makam yang bisa jalan gitu sendiri. Ya Mas ya? Yang di tebing itu ya? Iya, yang bisa jalan sendiri kan kalau dia mau, kan mitosnya gitu kan, kalau mau itu bisa jalan sendiri kan. Nah itu sudah sempet, tapi ya nggak bawa kamera, emang cuman syuting lain dulu, syuting apa ya dulu, syuting apa jalan-jalan gitu pokoknya gitu, kayak gitulah. Tapi penasaran kan,
wah ini seru juga tempatnya, cakep nih. Karena di Toraja juga ada ini kan. Oh gini, saya sempat di sana tuh, kalau nggak salah ada tes dari mereka kan gitu, takutnya koreksi kalau saya salah. Kalau mau meninggal itu kalau misalnya belum mesti tebing, kalau belum itu di rumah dulu, kan itu. Nanti saya dulu pernah waktu syuting yang jalan-jalan itu tidur di rumah itu, sebelah itu mayat kan udah kayak di kremasi gitu sebelahnya gitu. Oh ya, tadi kayak saya tahu kan, cok sebelah itu ada, masa sih itu. Oh iya. Di Toraja itu bagus. Toraja ini bagus, cerita juga bagus, budaya bagus, keren banget. Toraja keren. Tadi mau ke sana, ya itu tadi kendala teknis. teknis. Ya. Nah ini kalau waktu proses syuting itu ya Mas ya, terutama di Jawa itu persiapan yang dilakukan apa Mas, yang non teknis? Non teknis sih saya biasanya, kalau saya sih pribadi sendiri aja. Tapi ada juga yang rame-rame. Kalau rame tuh kayak contoh gini, biasanya suka kita kan sama orang setempat ya, kayak juru kunci gitu lah. Nah dia bikin kayak ya macam-macam lah, doa atau apa gitu lah gitu. Kalau saya sih kalau pribadi lebih ke diri sendiri gitu. Yang sudah pada diri sendiri tuh ya doa ya sama inilah sama agama masing-masing lah gitu aja kan gitu. Gitu. Dia emang apalagi kan dulu juga kan dikasih gini ya, dari ibu saya kan pernah ngomong, kamu tuh dijagain loh sama ini sini gitu. Yang di foto itu kan. Leluhur gitu. Oh gitu. Bahasa ini aja, tapi kita tetap aja ya itu aja sih. Gak ada ritual yang kadang-kadang pengenalan ada, kayak di Sumedang dulu pernah ada pengenalan. Begitu pas syuting di dalam gua itu, masuk dulu kan, mau diketemuin sama makhluk ini, sama jinnya kan gitu kan. Ketemu sih gitu. Dia kayak di tempat gua dalam gitu, orang gelap itu, dia miara itunya jinnya tuh di bukit. Kalau kita pas sudah mau ada ritual itu, dipanggil sama dia ke situ. Kenalin tuh kru satu-satu, dipegang gitu kan. Kan kita kalau ada gelap kan itu masih agak kelihatan dikit ya. Ini kan lagi pas gelap ini mati altutek gitu. Terus kita udah nyolek dari belakang. Kan kita nggak mungkin kelihatan kan gitu. Terus juga ada kayak dipegang gitu kan. Nah, kalau tangan kan kelihatan nih, seginilah besarnya. Ini kok tek di paha gitu, wah gede juga ya gitu. Ukurannya tidak Ya, seperti gede, biasa. kayak pisang lah gitu. Iya. Iya kayak pisang kan gede-gede kan. Kan kerasa kan kalau di paha gitu kan. Duk gitu. Terus pada pas duk dari belakang kayak dipukul gitu kan. Gak ada orang. Kan walaupun gelap gitu ya. Berarti masih anak mata. Kalau mata manusia kan nggak kayak lensa kamera kan. Kalau lensa kamera masih ada cahaya kan. Kalau mata kan kita gelap kadang suka bisa lah dikit-dikit ya. Mata manusia kan gitu. Berarti tetap ini ya Mas ya. Kalau misal kan setiap tempat itu pasti ada keunikan atau secara standar berbahayanya ya, itu kan berbeda-beda. Berarti ada pemagaran gaib gitu Mas, atau penjagaan oleh seorang praktisi. Karena kalau dulu saya lihat kan ada praktisi yang tampil di depan kamera dan pasti di belakang juga ada Mas. Iya, dia suka gitu, biasanya suka ada yang praktisi juga, tapi kita nggak bawa, biasanya nggak pernah bawa. Karena kita biasanya setempat aja. Warga atau praktisi setempat. Kayak juru kunci atau misalnya emang udah ini kesehatan situ, emang dia megang situ. Paranormal sekitar atau apa gitu. Tapi itu sifatnya untuk yang ya kayak bisa ada yang kru yang kena atau apa gitu, suka ada kan kru yang kena. Iya sahabat. Iya. Kalau peserta waktu itu Mas juga sama juga? Peserta juga ada yang kena juga. Yang nggak selesai sampai acaranya selesai ya? Ada. Dari keseluruhan Mas dulu pernah nggak waktu syuting gitu udah mau mulai, udah siap-siap ada gangguan secara non teknis? Atau tempat ini kasarannya oleh makhluk astralnya nggak dapat izin? Atau pernah. Kalau nggak salah waktu itu di Rumah Kantil. Oh iya. Di Jogja. Iya. Jadi gini, emang anak-anak juga sih yang kurang ajar. Yang di sumurnya itu serem ya Mas ya? Yang sumurnya itu ya? Iya betul. Nah, itu kan rumah kan
emang udah sekian lama nggak dibuka kan, Iya. udah sekian tahun. Nah pertama kali masuk tuh kita Hmm. sana gitu, dulu kita lewat ada orang, kita punya sumber di Jogja lah gitu, sini aja gini tempatnya gini, oh cobalah gitu. Nah anak-anak dulu salahnya begitu masuk main gasak gerusuk aja, kayak kita masuk ke rumah orang main ini aja, nggak ada kulon atau apa gitu, nggak ada assalamualaikum atau apa gitu kan. Nah itu dia masuk ke orang, ke kru juga. Udah gitu yang seru lagi di situ ini, si kru kan tahu yang masuk kan awalnya kan lighting masuk nih, dia mau naruh apa semua asisten segala pola bisa kerusuk gitu kan. Akhirnya mobil lighting nggak bisa nyala mobil lighting bisa nyala, yang bawa lighting kan. Begitu pada waktu ke bengkel mobil cek, ini mobil normal kok, tapi kenapa ya gitu. Akhirnya sama orang situ juga kayak dia tua lah gitu, bisa gitu. Menyala gitu. Itu jalan. Itu yang sifatnya kayak non teknis gitu. Non teknis ya. Tapi ke teknis. Iya. Non teknis mengganggu teknis gitu kan. Kalau yang mau syuting gangguannya sampai nggak bisa syuting mas, akhirnya nggak jadi tayang atau gangguan ini. Oh itu kayak ini kalau misalnya kayak audio atau biasanya suka gangguan masyarakat setempat. nonton ya. Pernah gitu, nontonnya lebih banyak dari kitanya gitu. Iya. Banyak itu jadi kasih syuting. Kan jadi nggak sakral, bukan nggak sakral lagi. Makanya kalau dulu kan syuting uji nyali itu kan, kita benar-benar ditinggal di tempatnya, emang ada jarak tertentu yang agak jauh. Kita pikirkan itu juga kan, apa namanya, teknisnya juga kan. Karena kan kalau jauh kan gambar turun kan, walaupun dulu pakai kabel ya gitu. Nah itu makanya kita lihat di monitor sana agak jauh. Tapi nah itu dia, kita nggak pengennya juga tempatnya sunyi aja. Kalau misalnya mau kita kasih monitor buat penonton di sebelah sana lebih jauh lagi. Kita bilang ibu bapak kalau mau nonton di sebelah sana gitu. Enggak, kan mereka berisik, jadi kan uji nyali jadi wah kelihatan, wah sekian meter nih jaraknya gitu kan, kedengar di kuping kan, gitu. Lebih ke situ sih yang kalau teknis, jadi kita nggak asik nih kayak gini nih. Nah, kita kan dulu tuh kita benar tinggal benar sendiri gitu, nggak ada kayak gitu, nggak ada gitu. Terus nggak boleh ada suara sekitar gitu, kayak misalnya jadi kita dekat jalan raya kan kelihatan ada suara mobil, paling jaraknya 5 meter nih, 10 meter nih gitu. Itu kita nggak pernah mau begitu, benar dikedap gitu apa jaraknya jauh. Maka misalnya lokasi nggak bagus dulu, misalnya kita lihat secara gambar nggak bagus, secara teknis nggak bagus, kita nggak ambil. Wah nggak asik lah gitu. Berarti ini ya mas, dilihat dulu ya. Kemudian ini mas, kalau menentukan misal tempat ini pas buat uji nyali itu berarti nanti dengan praktisi. Iya. Setelah penelusuran atau stok shoot. Iya. Sebelum itu sebelum penelusuran ada, emang kita udah survei, survei kita emang udah bawa juga gitu. Jadi udah bawa orang tempat, kita kan mitosnya dulu. Mitosnya ada ini kita coba, kita tes nih gitu, ada apa nggak, benar nggak, terus kita orang sekitar kita tanya, benar-benar gitu, terus kan testimoni segala. Sudah gitu apa namanya, orang sekitar udah, kita ada paranormal yang bilang sini ada ini. Nah nanti itu sebelum on cam ya, setelah itu baru on cam gitu, baru kita apa susuran ini, ini atas sini gitu kan, apa kita bilang namanya apa dulu ya, namanya segmen itu ya penelusuran lah pokoknya gitu. Terus mantau ini mas, terus setelah penelusuran menentukan lokasi, biasanya manggil peserta dipantau itu ya. Kalau lokasi biasanya suka gini, misalnya saya pernah di beberapa tempat di daerah Puncak juga itu kan, misalnya tempatnya di sini nih, yang cocok buat kamera, yang serem di sini, tapi yang cocok buat kamera tuh di situ gitu. Akhirnya kita pindahin sih, digoipin ke situ. Gitu juga digeser ya? Geser ke situ. Kan kalau kayak cuman gini kan nggak bagus lihat kamera gitu. Iya. Flat gambarnya nih, kita pindahin situ lebih artistik lah gitu, keren nih. Tapi juga pas gitu, ini emang udah gitu jauh kan gitu. Kayak ada gitu, kalau itu ada penilaian gitu juga. Gitu tepat. Iya.
Nah ini ngomong-ngomong tentang uji nyali nih Mas ya. Siap. Satu yang paling fenomenal nih, satu yang paling diingat kan kita sebut ya, salah satu bangunan di Kota Semarang itu Lawang Sewu. Lawang Sewu itu juga Ya. oke tuh. Nah ini dalam prosesnya itu sendiri bagaimana Mas sampai memenangkan ini ya awards ya di Singapura waktu itu Ya. untuk kategori reality show. Di Asian Television Award dulu. Iya. Tahun 2002 kali ya. 2004. 4 ya, 4. 2004 ya. 4. Karena itu baru berapa tahun berdiri tuh itu Transivit. Iya, iya. Nah, ini proses dari nol, Mas, sampai muncul penampakan kuntilanak itu dan eksplornya waktu itu kalau Mas Heri sendiri menceritakan tentang kondisi Lawang Sewu pada waktu itu seperti apa, Mas? Kalau dulu Lawang Sewu emang dari mitosnya sendiri kan dulu kan emang awalnya kan dia membangun bekas Belanda, terus pernah dipakai buat kantor kereta apian salah satu partai lah gitu kalau nggak salah. Kedua juga pernah dipakai buat kantor pemerintahan lah, angkatan darat kalau nggak salah dulu. Itu juga pernah. Ya itu memang digodain terus katanya semua. Ada aja kejadian-kejadian itu. Ada itu keterangan dari emang apa narasumber yang asli dia itu sama masyarakat gitu. Kita selalu minta untuk narasumber siapa yang pernah kejadian itu kan. Gitu. Nah itu setelah itu kita baru eksplor tempatnya. Wah tempatnya sih bagus, tempatnya memang bagus sih. Bagus Lawang Sewu, bagus banget. Sampai sekarang juga masih bagus. Kalau sekarang bagusnya memang bagus, jadi bikin lebih bagus kan. Kalau dulu kita masih zaman wah pertama kali banget lah. Masih alang-alangnya segini nih alang-alangnya. Pas masuk ke dalamnya ya, Mas? Iya. Itu cuma dikasih kayak tutup seng gitu. Iya, tutup seng gitu. Alang-alangnya segini. Itu masih benar-benar ya mencekam, seru lah gitu kalau kita bilang seru lah. Jadi sebelum syuting aja juga banyak kejadian-kejadian juga di sana tuh. Banyak kan kru yang ngalamin kan. Jadi kayak misalnya waktu minta anterin ke toilet kan nggak ada toilet kan sana, nggak ada toilet kan sana. Pokoknya di mana lah pokoknya anak dulu yang mau dulu ada kru perempuan yang mau minta temenin sama kru laki-laki. Udah tiba-tiba yang lihat malah laki-laki malah takut malah dia kabur. Akhirnya malah seru lah. Ya. Lu suruh nemenin gue malah lu yang kabur. Prosesnya itu berapa hari Mas waktu itu syuting? Syuting di Lawang Sewu. Itu kalau kita kan syuting ini, kalau kita kan syuting 1 hari untuk opening, closing, stock shot segala macam-macam sama testimoni, penelusuran, uji nyali 1 hari sendiri. Khusus ya Mas? Ya uji nyali khusus sendiri karena kadang kalau digabung bisa juga pernah digabung juga bisa tergantung ini juga lokasi. Kalau misalnya lokasi digabung misalnya kalau misalnya ngambil stock shot dari mulai kita biasanya mulai gelap pada sholat maghrib itu pada maghrib lah gitu itu udah mulai ngambil stock shot apa segala sampai jam 12 malam udah lewat dari jam 12 malam kita baru mulai uji nyali itu sampai pagi sebelum subuh. Karena kan di subuh itu udah mulai ada audio mulai bocor kan, di situ makanya udahlah. Tapi secara durasi dapat gitu. Itu makanya itu secara durasi dapat ya udah itu juga dapat ininya dapat momen-momennya juga kan. Kayak seperti misalnya melihat apa takut atau apa tuh gitu. Dan itu memang benar-benar yang benar-benar takut beneran gitu. Kalau lokasi uji nyali apa ya? Banyak sih yang tempat-tempat yang aneh-aneh banyak. Kalau uji nyali sendiri banyak juga yang lucu-lucu juga banyak juga. Yang benar-benar nakutin ada juga gitu. Seru lah kalau misalnya di Jawa sama banyak di Jawa kalau kita. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja ya Mas? Paling banyak Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah? Jawa Tengah. Yeah. Jawa Barat juga ada beberapa. Terus justru Jawa Timur tuh biasanya lebih ke sininya, lebih ke batasan. Oh, kayak Jalas Ketonggo bareng tuh ya Mas? Iya. Sama Alas Purwo ya? Alas Purwo juga. Alas Purwo bagus tuh. Iya, iya. Alas Purwo tuh ada budaya juga tuh, seru. Iya. Dia ada, di situ tuh ada, kalau nggak salah ada pura tuh, di tengah hutan itu. Iya Mas. Dari binatang masih binatang buas. Liar. Iya kan kita dulu kan nginep di sana kan kalau kita nginep tidur di mobil. Oh, tidurnya di mobil?
kan mau balik lagi jauh mas. Iya, iya. Mau balik lagi ke hotel kan jauh banget Iya, tuh. iya. Kita keluar dari Alas Purwonya aja udah hampir sejam lebih. Kan udah di jalannya gitu kan. Konturnya kan nggak bagus, nggak datang. Oh udahlah sini aja kita nginep sini aja. Di situ ada rumah panggung juga. Terus ada saya waktu di hotel saya sempat iseng tuh bawa satu bantal dari siang tuh atau sore kan sebelum itu. Akhirnya kepake malamnya. Itu dingin banget. Tapi itu bagus banget tau. Alas Purwo itu bagus. Bagusnya gini karena di situ saya ngelihat binatang buas itu. Dari dalam mobil kan dikata di kaca tuh malam tadi malam tapi nggak terlalu gelap, ada kayak sinar bulan gitu kan, terang kan. Iya. Satwa-satwanya bagus. Wah keren lah itu. Di situ ada pura juga. Ternyata itu ada ceritanya khusus kan. Kenapa ada pura di situ? Ternyata ada orang dari Bali juga yang nyebrang ke situ untuk dulu mencari ilmu dulu kan di situ. Makanya ada itu juga di situ. Ada apa? Cita-cita dari Bali juga ada di situ. Kan mereka deketan kan. Iya. Udah ke Purwo rasanya kayak udah ke Bali, Mas. Iya. Iya. Kan semenanjung kan gini ya kalau dilihat dari peta. Nah ini ngomong-ngomong ini tentang Lawang Sewu tadi Mas, yang uji nyali itu berapa peserta Mas pada waktu itu? Dan yang terakhir kan yang beliau ditampakin di ruang bawah tanah sosok kuntilanak yang jelas banget itu berapa peserta Mas sampai berhasil? Kalau misalnya kita itu gini, misalnya kan kita juga syuting itu kan ada apa ya? Ada force major ya kan. Tiba-tiba satu peserta tiba-tiba memang udah ketakutan banget cuma sebentar kan, kita juga durasi kan dapat kan. Itu kan kita durasi kalau nggak salah tayangan tuh kalau nggak salah sejam ya, paling bodinya nggak nyampe lah 40 lah paling bodinya. Berapa? Fullnya ya Mas ya? Iya bodinya aja, kan di 40 body 20 iklan. Oh iya. Iya kan udah 1 jam ya? Ya paling gitu kan. Makanya kita balik ke 40, kadang mundur lagi 30, 35 gitu. Itu aja. Di segmennya tinggal dipadat-padatin. Nah itu. Jadi makanya kenapa dulu tuh kita kadang secara kalau bisa saya opening atau closing secara materi belum dapat, tiba-tiba udah di-cut gitu kan. Misalnya tentang Lawang Sewu dulu. Jadi kan dapetnya cuma 2 menit gitu kan. Cuman ngejelasin Lawang Sewunya. Tapi makanya kalau misalnya peserta tadi baru sebentar udah itu, kan kita ada backup nih, kalau ini arahnya cepet kita masukin ke kedua nih. Tapi kalau misalnya dia lama udah beda aja, rolling aja terus gitu. Tetap jalan ya. Buat backup. Iya. Kalau misalnya dia arah cepet gitu. Kalau enggak ya kedua masuk gitu. Kan satu kan kedua masuk. Kan kameranya cuma satu kan, bukan 3 atau 2 gitu kan. Itu dulu formatnya seperti itu. Waktu itu Mas nampak sosoknya itu ya pas di ruang itu Mas. Ruang tanah. Ruang bawah tanah sama monitor. Mas dari monitor ini. Monitor ada monitor juga. Oh, dari tempat jauh kan biasanya nanti kalau Rustam melambaikan tangan kan langsung dijemput tuh. Iya, biasanya anak-anak kan kalau saya kan di monitor nggak full monitor terus kan. Iya. Suka ada anak yang tuh ada ini. Waduh. Jemput baru jemput. Oh, mundur ya, nyerah ya. Hah? Iya. Iya, nyerah. Kalau Lawang Sewu emang yang dulu sih asik, bagus banget karena itu tempat bawah tanah udah nggak boleh lagi masuk kan kita. Itu sebenarnya bukan tempat apa ya, itu tempat ya kan kalau di bangunan lama itu kan dia itu tempat untuk dulu kan bangunan lama tuh nggak ada pendingin udara. Iya. Itu kan air sungai itu kan. Sungai lewat situ. Kebetulan di situ ada kayak jeruji gitu, kayak penjara gitu bentuknya. Itu tempat juga kalau orang zaman Belanda dulu kalau nggak salah cerita aja dulu. Kalau dia mau melakukan kesalahan atau apa di situ dipanis lah istilahnya, dipanis lah. Gitu ditaruh situ berdiri. Jadi ya bawahnya air aja gitu. Lewat dari sungai itu. Ini apa? Saluran drainase.
Dia drainase. Sebenarnya iya. Jadi dia situ ngalir gitu kan. Kan lumayan direndam segini air semua kan dingin lumayan tuh. Kalau saya lihat sih ya seginilah. Kalau lepas sungainya juga sungainya pasak ya pasak. Berarti ya lumayan gitu naik. Habis acara itu terus ini enggak Mas? Pesertanya itu mengalami kejadian atau sakit atau apa gitu? Dulu pernah ada kejadian peserta dibilang meninggal katanya dulu kan. Iya isunya. Nah isunya meninggal katanya. Ternyata itu gini. Jadi di sana tuh ada itu sebenarnya ada tablet baru. Dia mengambil isu itu. Akhirnya tablet itu laku toplahnya tuh. Laku sampai berapa banyak lah pokoknya banyak banget. Tapi pesertanya masih ada, masih hidup. Orang kita peserta itu kan kalau nggak salah kita tahu lah gitu kan. Orang sekitar Semarang kita gitu udah. Tapi kita kalau uji nyali kan nggak pernah bilang itu kita di mana lokasi, kita nggak pernah bilang lokasi kan sama peserta kan. Begitu pas dibuka baru kita tahu, bahkan ditutup kan matanya. Supaya dia nggak tahu kita di mana sini gitu. Walaupun dia bisa ngitung jarak ini ya, apa dia jalan kaki gitu. Tapi kan kalau jalan kaki kan setelah turun dari mobil, kita jemput dari mobil turun kan dia nggak tahu jarak mobil berapa lama kan. Jarak dari mobil ke lokasi ya gitu. Kita tutup dulu, begitu pas sampai tempat itu baru kita buka, baru kita dikasih tahu sekarang Anda di sini gitu. Gitu. Kalau soalnya gini, kadang ada juga apa namanya orang yang pernah ke sana, dia berani dong sana lagi, benar nggak? Iya, 2 kali. Makanya nggak mau, kita nggak mau ngambil yang begitu, kita mau yang benar-benar fresh gitu aja. Yang kosokan gitu ya Mas ya? Ya, jadi random aja gitu. Berani nggak? Berani, ya udah yuk. Itu kan, banyak udah berani, tapi kita nggak bilang lokasinya kita. Kita tutup. Udah waktu dulu buka baru di sini gitu. Nah, waktu itu juga dia akhirnya tahu gitu. Wah, dia tahu kalau itu tempat emang mitosnya serem kan gitu. Banyak pengganggunya kan. Nah, akhirnya dia udah mulai merasa ini juga, takut juga tuh dia tuh. Karena dia kenal dia kan. Karena kan dia di sekitaran Semarang. Dia tahu gitu. Tapi ya itu kejadian yang dibilang mati itu ya karena ada tadi saya bilang oplah itu apa tablet baru gitu. Naikin isunya Ya, itu betul. kan Mas, baru itu kan lagi boomingnya ya Mas? Iya, dulu kan belum zamannya media sosial kayak sekarang kan. Iya. Jadi kita dulu itu kayak gitu aja benar-benar apa namanya beritanya udah kemana-mana tuh. Itu kan berarti kalau nyari pesertanya audisi Mas di sekitar daerah itu? Untuk Kita peserta tapi uji nggak nyali? dekat, agak jauh. Oh, Nggak dekat. Kalau dekat tuh saya udah tahu dia kan. iya nanti mau bakalan kemana gitu ya? Iya, tapi kita kan walaupun nggak ngasih tahu ya. Iya. Tapi paling nggak kita nyari yang benar-benar ya kalau misalnya jauh dari situ lah. Disinyalir kalau bisa nanti kita waktu di Jawa Barat pernah juga lokasinya di Sumedang, kita ngambilnya di Bandung. Oh, tapi berarti pesertanya dari Bandung dibawa ke Sumedang? Bawa, karena waktu itu khusus kalau yang di Sumedang. Iya. Yang gong itu ya Mas? Iya gong, karena khususnya gini. Itu kan kita tayangannya kan live kan. Tayangannya live, udah gitu kita pada waktu itu kan gong pasti orang mikir dong. Wah dia pasti pakai ini, pakai kawat nih, pakai benang atau pakai apa nih gitu. Pada waktu sebelum kita mati lampu, disuruh cek dulu. Coba cek dulu ada kemungkinan apa gitu kemungkinannya. Nah udah itu udah oke, duduk atau apa, baru kita mati lampunya gitu. Udah mulai lampu, itu kan kamera nge-rolling kan nggak mungkin bisa karena itu kan live kan, berarti nggak bisa diedit kan. Apa adanya? Ya padanya aja gitu. Makanya buang dong gitu. Kaget juga dia kaget, semua juga kaget. Gitu. Kan ada yang kalau yang pas gong itu kan diputer-puter tuh loh Mas, ininya pesertanya saya nonton itu. Oh itu yang ya. Nah itu khusus lagi tuh, gini bukan khusus karena gimana. Kalau yang tadi yang secara orang intelek ya, yang orang terpelajar lah gitu. Yang dia bisa, wah kemungkinannya akan begini-begini gitu. Satu lagi itu, yang dibanting-banting itu, kalau itu kan cuma gong aja pembuktiannya. Satu lagi kan dia benar-benar diadu sama ini gini ya kan. Yang itu juga dia tuh paranormal juga. Mau nyoba, kayak mau ngadu ilmu lah gitu. Nah itu jangan dibanting-banting itu. Akhirnya nyerah juga dia. Iya. Nantang Itu dari
sekitaran dekat Sumedang ke sana lagi Bandung tapi sana lagi masih Bandung tapi bukan di kota keluar Bandung dikit. Tapi jauh dari Sumedang. Itu kita jemput juga gitu. Gitu. Jadi kalau peserta ya gitu ya apa kita klasifikasi dengan lokasi juga gitu. Kalau lokasinya ini cocok ke ini atau apa gitu. Kalau selama pengalamannya dulu Mas, ada satu tempat selain tadi kita sebut Lawang Sewu ya, yang inget banget sampai sekarang, mungkin ada sesuatu hal entah itu hadirnya entitas makhluk astral, proses syutingnya susah yang naik turun gunung bukit, Ada. atau yang paling seram Mas? Itu yang seram dan itu juga kalau Mas di Jogja itu ada namanya Gunung Kelir. Gunung Kelir ya. Nah itu juga lumayan Ya, seru ya, dan yang itu juga ini apa dalang. ya Ya, betul itu juga lumayan ya oke lah. Yang mati oke tuh lumayan kuat juga lah itu. Di makamnya itu kan sama di apa Sendang ya. Sendang ya. Ada Sendangnya juga. Itu kan ada dari bagus tuh, paling bagus dari secara golpe dapat serem apa tuh inilah dari secara urban legendnya dapat, secara gambar dapat, secara itu apa ya budaya dapat. Ada budaya gitu kan, cerita tentang dalang gitu kan. Itu kan cerita itu kan yang akhirnya dia ya apa istrinya kan kalau nggak salah. Iya. Istrinya itu dipanggil sama raja apa? Bukan raja siapa namanya Pak? Ya petinggi lah gitu. Iya. Akhirnya dia mau dinikahin nggak mau, dia bunuh diri kan gitu. Itu cara benar-benar apa cerita itu kan, cerita sejarah kan itu kan, gitu. Sejarah tempat itu juga. Nah kita kalau kayak gitu senang tuh nyari tempat-tempat itu. Jadi yang cuman yang goib aja, gitu ya, kita nyari ada sejarahnya juga. Jadi ada ceritanya bagus gitu. Bisa jadi penonton juga bisa apa? Oh dari mulai ini bisa merasakan gitu. Kayak gitu. Gunung Kelir juga karena dia kan secara kontur naik ke atas itu kita semua kan krunya terbatas Mas. Kita kayak dulu bawa lampu HMI itu bawa apa kayak sistem segala pakai lampu itu kan naik semua anak-anak sana. Nah itu kita serunya syuting lain itu. Serunya itu kita itu benar-benar nggak ada yang namanya gue kreatif, gue audio man, gue kamera, gue cuma bawa ini enggak. Begitu pas udah selesai dia ngaruh kreatif ya ngarik kabel, gotong kabel juga, gotong lampu gitu. Walaupun cewek atau cowok gitu. Jadi kita benar gotong royong kasarannya ya. Itu udah dibantu dengan penduduk setempat loh. Kita minta tolong penduduk berapa orang untuk bawa barang-barang gitu kan. Dulu kan lampunya gila-gila. Besar. Wah gede banget. HMI yang besar tuh. Itu. Bawa sistemnya juga kan, lumayan juga. Saya juga sama, kalau lagi selesai bubaran, bawa juga. Bawa. Kan nggak enak main lain juga, kita bareng lah gitu. Nggak pernah, gue tugas gue ini, nggak ada. Itu serunya di situ. Kalau yang ini Mas, di satu tempat, Kisah Tanah Jawa pernah syuting Mas di satu tempat di Magelang. Namanya itu Gunung Lemah. Waktu itu sempat mau syuting di situ juga Mas, gagal atau nggak lanjut karena ada gangguan metafisik yang kuat gitu. Gunung di Magelang. Di Magelang. Di Magelang itu saya pernah syuting di kalau gunung Tidar. Mungkin saya lupa ini kali ya apa namanya. Tapi mungkin kalau lokasi itu mungkin pernah gitu. Tapi kalau di Magelang itu ya saya ingat dulu pernah syuting di tempatnya kayak baraknya TNI gitu. AD dulu. Itu juga seru. Dan yang uji nyali dulu kalau nggak salah orang angkatan juga tapi bukan AD. Ambil dari lain gitu. Iya. Tempat lain juga. Gitu. Uji nyali yang juga yang seru juga pesertanya yang nantangin juga ada juga seru juga tuh peserta. Yang pernah orang asing juga ya Mas? Pernah ada orang asing di Bali. Oh. Di Bali kita dulu syuting
leak juga gitu. Dan syuting leak tuh seru juga tuh. Serunya gini, karena di situ kan di leak itu kan yang saya tahu ya, ini koreksi kalau saya salah. Dia itu kan sebenarnya antar leak itu kan nggak boleh tahu. Saya punya ilmu leak, Mas juga punya ada, dia juga. Kita nggak boleh tahu, karena kalau kita tahu kita akan ngadu nih. Nah kalau ngadu itu biasanya salah satu mesti mati, gitu. Dibentrokin gitu ya Mas ya? Ya kayak ngadu ilmu lah gitu. Iya. Maka kalau biasanya kan itu kalau di Bali itu kalau nggak salah di pantai Sanur. Di Sanur tuh besok ada kayak bola api. Nah itu lagi itu tuh lagi beradu. Ya lagi beradu tuh. Ya, koreksi kalau saya takutnya kan menyangkut Bali ya gitu. Mungkin ada orang Bali malah lebih paham lah gitu. Kalau saya tahu dulu itu. Nah itu saya tempat syuting lama muter-muter kan dia si leaknya itu yang punya ilmu leak ini dia screening dulu nih di sekitar itu yang kita bisa tepatnya di sini bisa tepatnya. Ini ada nggak yang dia punya ilmu sama juga leak juga gitu. Dia kalau nggak ada baru dia tunjukin ke kita gitu. Kita tuh dulu yang kalau kita kru kan udah pasti nggak ada ilmunya kan. Kita nggak ada orang Bali kan, kita orang di luar Bali lah gitu. Nah itu kita masuk di dalam satu tempat cuma ada 4 orang. Kameramen 2, audio 1, lagi apa saya lupa, lagi itu apa gitu. Lighting nggak salah. Cuma tempat itu aja, boleh masuk. Orang itu mempraktekkan ilmunya. Itu kayak kita gini nih, itu di bukit gitu ya. Itu di luar dinginnya minta ampun. Tapi dalam gua itu panasnya minta ampun. Kamu kebalikan Mas? Kebalikan Kan dia suhunya? jadi api, bola api. Iya. Iya, ada bola api gitu. Kelihatan bola api gitu. Gitu. Maka saya bilang seru karena itu momen yang susah loh itu. Susah banget. Nggak semua orang bisa lah itu. Karena itu masalahnya kan itu. Dan saya bilang, dia kalau misalnya ada yang punya ilmu leak, bisa tahu si ini punya gitu, si A punya, si B punya. Dia akan nyoba, gitu ya, Mas? Dia akan nyoba sama dia kadang gitu. Dia akan nyoba untuk ini apa? Kayak mesti ada yang mati salah satu gitu. Gitu. Kalau itu tanggapannya dari peserta uji nyali yang orang asing Mas, WNA? Orang asing, dia tuh kan karena gini, karena dia tuh orang asing kan karena dia tentang mitos kan dia nggak terlalu ini ya, tapi dia cuek, tapi dia kaget gitu begitu pas tahu gimana ya, sedikit cuek atau apa gitu, nggak takjub gitu, betul udah ada baru takjub gitu. Setelah kita kasih tahu, oh ternyata tadi tuh ini, gitu. Jadi nggak sadar dia gitu. Baru tahu setelah setelah kita terlalu cuek kan gitu kan, oh boleh kan dia nggak percaya gitu kan. Dan begitu kita kasih tahu sebenarnya, gitu. Di Bali itu pernah ada yang itu saya bilang, yang kita syuting di gua ada patung nih. Nah patung itu kepalanya goyang-goyang. Padahal patung batu aja gitu. Tapi pasti kita lihat di monitor, loh kok goyang-goyang gitu. Gitu di Bali itu. Nah bule itu bisa kasih bulenya gitu pas kita nggak sadar kan. Begitu kita kasih tahu, baru kok gitu ya gitu. Ya, ini kan kita masih di sini, belum dia itu belum dia apa, kita nggak ada itu. Gimana caranya patung batu gitu bisa goyang-goyang kan? Orang coba kamu cek, setelah itu dia cek kan, iya kapalnya nggak putus dia bilang itu, masih jatuh. Gimana ya? Gimana gitu. Ini kan kita kamera kan nyorot terus dia bilang gitu. Kalau yang ini Mas, Itu Bali pas itu. waktu uji nyali ada yang lari kabur itu Mas? Ada. Kan biasanya kalau Mas Heri kan nanti areal kita di sini, di luar ini bukan tanggung jawab kita, karena kan kalau yang terbuka itu mungkin apa ya Mas, histeris. Jadi gini, kita begini, pernah kalau kabur. misalnya kita kasih batas kadang gini, ada tempat yang kita kadang kalau misalnya dia kan itu gelap kan, Iya, kalau nanti dia jalan terlalu jauh kan nanti di situ bisa ada lubang apa, ada apa, Bisa bisa kepelosok sananya ya, Mas? jurang atau kali atau apa. Nah itu kita batasin gitu, jangan lebih dari ini gitu. Karena gelap kan saya bilang jangan terlalu jauh, karena sana itu kita kasih tahu, sana tuh ada ini gitu, yang membahayakan gitu. Karena kan itu kita benar mati total, lampu gelap, infrared itu ya Mas ya? infrared. Iya. Gitu. Nah itu kan makanya kalau misalnya jangan kabur, dan kita juga nggak kasih apa. Kalau uji nyali kan kita nggak kasih
Kayak dia tuh misalnya kalau satu peralatan yang dia bisa mungkin dia jadi killing time gitu. Saya contoh nggak boleh makanan, makanan nggak boleh. Atau misalnya kayak ya kalau sekarang kan HP ya, kalau dulu ya mainan-mainan apa lah yang itu nggak boleh juga. Makanya tapi kita kasih lilin kan dulu sempat ada kan. Iya, yang lilin sama kamera di sini Ya. pernah ya Mas ya? Ya kalau dulu boleh lilin, lebih lilin sih lilin kan. Kalau lilin kan biar supaya dia penerangan juga. Kedua juga biar dia nanti ya, apa namanya bisa lihat jalan ini bagus lagi. Takutnya takut kesandung-sandung atau apa kan gitu. Kita kan bahaya juga buat kita. Itu kan tanggung jawab kita kalau kenapa-napa gitu. Kalau yang lucu banyak. Contohnya, ada yang Mas? orang udah takut, Iya. takut banget. Dipaksain gitu Mas, ikut. Dia takut banget sampai dia lihat begini, dia takut banget tapi dia nggak mau nyerah. Tetap pertahanin gitu. Iya sampai habis. Durasinya. Saya tanya kenapa Mas? Tadi nggak nyerahnya. Udah lihat bener, saya takut banget. Kalau waktu saya jemput aja dia teriak kok, wah dia kayak setan itu, dia kayak setan. Ini saya itu jemput udah selesai. Oh iya Mas gitu. Ternyata tau nggak? Ternyata dia itu bilang ke saya, tadi kenapa? Tadi saya memang mau bertahan karena saya butuh hadiahnya Mas. Buat bayar kontrakan. Waduh udah. Itu lucu banget. Akhirnya kita kru ya kasih lebih lah gitu. Lolos dapat hadiah. Lolos. Dapat ini ya. Itu ada juga yang latah juga banyak. Iya. Dua latah. Ada juga yang emang nantangin. Dulu kalau nggak salah di salah satu villa lah di puncak situ. Oh iya Mas, saya tahu aturannya gini-gini. Oh iya, dulu kalau nggak salah anak motor lah gitu. Wah, ya saya udah tahu, udah nggak usah jelasin, udah siap-siap. Di mana Mas? Sini. Ya oke. Udah. Dulu pernah ada paranormalnya juga tuh, ada paranormalnya kan. Saya colek aja gitu. Pindahin aja, sudah godain dia gitu. Iya. Di situ lo ambil pindahin. Ada di ini kan. Kayak dia merasa kayak ditekan gitu sini nih. Ada cerah mas gitu, dia nyerahkan. Akhirnya saya juga iseng juga dong. Ntar aja, tadi katanya berani. Jemputnya ntar aja. Tuh kecil lu termati lo, kagak. Ditungguin. Ntar aja, katanya berani tadi. Pas dijemput, gitu sih ngomong juga. Tadi katanya berani mas gitu. Iya mas, saya ngerasain ditekan. Tapi memang saya tekan gitu. Tapi itu juga bilang si Padar, disuruh saya tuh tekan aja gitu. Jadi gak ditampakin tapi ditekan gitu aja. Lebih ke ini ya Mas, interaksi fisik. Kalau orang ya? bilang namanya rap atau apa gitu kan. Kayak tindian. Yang ini Mas, kesurupan di Sumedang ada. Banyak sih di tempat lain banyak kesurupan. Tapi yang Sumedang ada itu kru kita sendiri. Kalau dia mungkin capek ada juga Mas, pesertanya ada juga yang sempat peserta ada juga kesurupan. Peserta ada juga kesurupan di rumah kantin kan sempat. Oh iya. Yang di sumur itu ya Mas ya? Iya sumur. Iya. Itu sama waktu kita mau bikin reka adegan juga sama. Mungkin kita mau bikin ada reka adegan di situ kan. Itu kesurupan juga. Dua orang itu kesurupan. Iya. Sama di Sumedang juga ada. Jadi kan pas di bukit tuh. Itu kru kita jadi kayak bagian umum lah gitu. Bagian umum tuh kesurupan gitu. Terus kalau di Jakarta di daerah Kampung Melayu juga itu kebetulan kru juga kesurupan dan itu ke bawah tuh susah keluarnya. Jadi mesti berapa hari dia mesti tiap bolak-balik dulu gitu baru lepas gitu. Itu ada efek Mas Heri, maaf ada efek ada ke badan Mas Heri sendiri Mas? Kalau yang kesurupan saya tanyakan. Dia itu pada waktu dia kesurupan pas hampir sadar tapi dia masih ada dalam masih ada gitu. Nah dia itu kayak bisa ngelihat sesuatu, kayak ngeramal gitu, kayak bisa itulah. Jadi kayak ada dibantu itu. Kesetrum gitu ya? Iya akhirnya dihilangin. Jangan capek gue gitu. Iyalah ngapain gitu. Berefek ya? Pengen aja gitu. Nah ini kan Mas Heri udah banyak banget nih ke tempat-tempat terutama di Jawa ya. Baik. Ada nggak sih Mas beberapa tempat yang mungkin
bisa direkomendasikan untuk tim Kisah Tanah Jawa penelusuran di situ? Sebentar ya. Kalau di Jawa sih ada tempat, saya lupa, ada tempat yang saya pernah penasaran banget. Itu di Jawa Tengah, di mana ya? Ya di Madiun kali ya, paling saya lupa. Daerahnya Madiun kali ya. Itu ada kayak tempat sumur gitu ya, emang itu angker banget tuh itu tempatnya. Itu di dalam bangunan atau apa, Mas? Dalam bangunan. Oh, Ya, waktu itu di dalam kayak gudang gitu, iya. sumur itu. Dulu waktu di situ sempet uji nyali sekali kan dulu gitu. Wah ini asik nih tempatnya, bagus nih. Kalau saya merasakan, wah ini asik tempatnya. Karena kayak tuh kalau kayak contoh nih ya, kayak Lawang Sewu aja saya waktu setelah syuting selesai, beberapa tahun kemudian, waktu kemarin itu saya kayak ada rasa kepengen kesana lagi gitu. Datang lagi. Iya. Terus ada tempat di Cirebon juga ada. Cirebon tuh ada, wah tuh asik juga tuh Cirebon. Ada kayak tungku tinggi buat pembakaran apa, tebu atau apa. Itu ya, Mas? Tebu kalau salah apa. Gula gempol apa ya? Yang di Palimanan? Kayak cerobong asap? Iya. Iya, iya. Itu tuh kayak itu. Itu juga, itu seru tuh. Seru gini, karena kenapa? Karena di situ saya waktu itu bawa teman saya yang kebetulan dia bisa juga gitu kan. Itu bukan paranormal, dia bisa aja. Nah dia itu saya bilang, ikut gue ya, gue mau sini temenin gue. Nggak niat, dia juga syuting, dia juga nggak on cam juga. Nah kebetulan di situ ada satu, kan biasa kan kalau misalnya penduduk setempat atau apa juru kunci setempat suka mau, gue mau dong ikut bareng gitu, apa on cam masuk gitu kan, apa gitu kan pokoknya. Gue dia ditunjuk gitu. Oh kita udah ada gitu kan. Udah ada yang dari yang tim, dari orang sekitar juga. Gitu. Nah akhirnya dia kan sempat kesel gitu kan. Nyobanya ke saya. Nggak masuknya malah ke kreatif. Kreatif malah kemasukan nggak bisa keluar. Oh gara-gara gini, udah masuk nih, udah kan. Dia mungkin mau nunjukin kalau dia bisa keluar cuma gua nih gitu kan. Gitu, nunjukin gitu. Udah gitu. Teman kan saya buat teman yang itu kan. Itu gini loh, yang ini gini. Oh gitu. Udah aja gini, dia mau ngetes gitu kan. Coba lo kunci aja, dikunci sama dia kan, kunci. Udah saya bilang, Pak, ini nggak bisa keluar deh Pak, coba dikeluar deh Pak, saya bilang gitu kan. Nah dia juga nggak bisa keluar juga, karena dikunci sama teman saya kan. Oh yang isi dikunci akhirnya Mas? Ya, dikunci ada bang, orang yang setempat tadi yang mau ngeluarin, ternyata udah kekunci. Nggak bisa, udah kekunci. Udah gitu, pas akhirnya udahlah nggak usah, nggak jadi deh Pak gitu. Bukain udah ada keluarin. Sama juga itu jadinya kayak di benteng apa tuh, bukan benteng, daerah mana? Apa penjara tuh, Nusa Kambangan. Juga sama tuh, kayak ada kayak benteng sebelah sini kan, ada benteng penjara kan sebelah sana, benteng sebelah sini kan, benteng Karangbolong itu ya. Ya. Nah itu ada salah satu paranormal, saya nggak mau nyebut namanya, takutnya orang salah pasti. Nah itu dia sempat apa manggil, wah apa bla 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 gitu, nah, masuk nih ke apa namanya, bukannya masuk ke kreatif lagi gitu, wah gitu kan. Si saudaranya kan panik kan, bukan panik sih maksudnya. Ini suruh dia aja keluar, kan dia manggil tadi, sudah dia ngeluarin gitu. Orang dia manggil dia aja suruh ngeluarin, bisa doang gitu. Udah. Mereka tuh nggak bisa juga, saya nggak bisa ngeluarin ya. Nggak bisa ngeluarin. Udah temen lo aja deh gitu. Lo orang temen gue sini buat mau nemenin gue doang gitu. Disuruh kayak gini gitu. Keluarin udah bisa ya.
Pak Romlah ngetop lah pokoknya. Dia kalau ngomong bla-bla gitulah. Dan kayak nganu Mas, apa itu? Penonton nih, misalkan rame ya Mas, ada penonton warga lokal yang ngetes juga ada Mas. Ya itu kalau penonton sih enggak ya. Sebenarnya itu kayak itu tadi yang tadi saya bilang di Cirebon itu. Yang akhirnya kena ke kreatif. Ya karena itu kalau nggak salah, kalau itu tadi boleh tanya Mas itu deh, boleh tanya saya Mas. Kalau nggak salah tahu pernah ada Priestley ya. Iya. Nah Priestley tahu tuh kejadian itu. Kejadian yang di Nusa Kambangan dia tahu, di situ dia tahu juga. Cerita tuh Priestley itu lucu tuh. Tapi aku nanya dong Mas Ari, dari sekian ratus episode syuting itu ada gak yang bahkan nggak jadi tayang, gagal tayang gara-gara terlalu ekstrim? Bali yang di Leak. Cuma kalau di kita kan ini kan, kalau di kita itu kan kalau bisa apalagi TV kan mesti benar-benar di materi itu benar-benar di apa ya? QC banget ya Mas. Cek ulang gitu. Di screening lah gitu, mesti benar-benar boleh tayang gitu. Kayak dulu pernah juga nggak boleh tayang gara-gara makanya kita masukin terakhir tuh ada pendapat ulama. Biasanya ya penutupnya jadi secara mitos begini, secara cerita rakyat begini, secara ini pembuktiannya itu kan jelas berbuktian. Bener nggak sih dibilang sama orang-orang ada itu gitu. Lihat ya si uji nyali. Oh lihat, berarti ada atau apa? Oh sama wujudnya. Karena wujud kan bisa berubah-ubah. Oh data ada gitu. Itu. Nah kadang dulu kan endingnya kan lebih ke arah goibnya aja, kan yang kita mesti dua belah pihak kan. Dari sisi agama mengatakan begini, dari sisi yang nyatanya begini, secara mitos begini, masyarakat sekitar begini, testimoni begini gitu. Sempat diprotes tuh, sempat KPI juga tuh. Itu pas bahas apa Mas? Pas bahas apa? Semuanya. Kan kalau goib kan ada unsur agama juga kan. Ini ya di crossing. Nggak diputurin, cuma emang kan kalau jadi gini, KPI bilang waktu itu kalau mau ngasih ini ya edukasi gitu. Ya edukasi semuanya gitu, dua belah pihak mesti rata gitu, secara mitosnya begini, budaya begini, apa begini, tapi secara agama begini gitu. Nah kita juga pernah dulu agama juga macam-macam, nggak cuma dulu kita pernah syuting di Bali, kita nyari pendeta. Dulu namanya kalau di Bali apa? Bukan pendeta ya, apa namanya? Pemangku gitu ya. Iya pokoknya saya lupa nama ini ya. Terus kalau pernah syuting di daerah mana ya, saya lupa, daerah Jawa Timur tuh ada satu. Mas Ari pernah ke ini kan, ke gereja yang di Jombang itu, Bongso itu loh Mas, yang ada kereta. Iya itu. Yang situ. bisa goyang-goyang sini kan? Iya. Iya itu pernah. Ya, itu dia yang. Jadi itu di gereja itu kita juga manggilnya yang manggil pemuka agama situ, gereja itu gitu. Itu kebetulan itu tempat saudara saya Mas. Iya. Itu kan kalau ada mau meninggal kan gue kan kayak kerannya kan goyang gitu. Iya. Gitu. Dulu ya kalau saya pernah itu, kalau saya diisi ulang tahun uji nyali, dibalik jadinya saya di uji nyali. Saya ditinggal itu di mana itu Mas? Di mana itu? Di daerah Jawa Barat, tapi di bekas rumah sakit apa gitu ya, rumah sakit. Saya lupa rumah sakit, bukan rumah sakit aja. Mas? Itu saya ditinggal di kamar mayatnya. Jadi saya diuji nyali sini di kamar mayat itu. Iya. Udah ditinggal anak-anak, udah ditinggalnya lama lagi. Nggak dijemput. Udah dikerjain. Syukur loh. Tapi di syuting dimasukin. Hanya di uji nyali aja apa di syuting Mas? Syuting. Dibalik jadi waktu edisi ulang tahun, jadi dibalik. Iya. Yang ini MC-nya. Iya. Sekarang lu dong yang hostnya itu. Yang uji nyali. Yang bikin hostnya itu si produsernya. Nah sekarang lu nih dibalik gitu. Kalau selama pengalaman syuting, maksudnya gini, Kun kan katanya sering misalnya habis pergi ke sini terus ada aja lah dipersulitnya, atau entah kejadian apa pas pulang, entah mobil nggak bisa nyala, bocor, entah kayak dulu kita di Gunung Lawu, mobil kita terperosok gitu. Kalau itu tadi yang di Jogja itu saya bilang tadi yang di rumah kantil yang mobil orang lighting nggak bisa nyala, itu karena awalnya emang dia juga salah sih, masuk rumah itu berasa kerusuk yang kayak masuk rumah orang nggak pakai kulonwon, nggak pakai assalamualaikum, nggak pakai apa gitu, nggak pakai permisi, burak-burak kan sebel juga kadang nunggu di situ.
Nah, sama-sama di ini, sama di mana ya? Jawa Tengah juga tapi di Jogja cuma di Jawa Tengah cuma di mana dekat Jogja tuh. Solo, Mas. Itu sempat mobilnya itu kita pakai mobil rental kan saya kan. Itu tabrakan. Jadi ya yang itu supir rental sih, cuma mungkin. Nah, tadinya saya ada mobil itu ada urutannya itu 1 2 3 4. Begitu udah selesai kan biasanya saya bawa mobil, biasanya mobil pertama. Tak kenapa tiba-tiba saya pengen pindah aja ke mobil kedua. Tapi kalau saya di mobil pertama saya kena tuh. Kecelakaan, Mas. Iya. Akhirnya masuk teman saya masuk rumah sakit. Gitu, masuk rumah sakit. Jadi ada orang ada kru kan biasanya yang pengen pulang duluan kan. Duluan deh, gue udah capek nih, gitu, pulang duluan nih ke hotel atau apa gitu kan. Oh ya udah, depan aja, gue udah kangen sama anak-anak gitu, bantuin anak-anak gitu. Udah gitu, nabrak mobil juga, kayak adu banteng gitu. Itu untuk saya nggak di situ gitu. Kalau misalnya saya itu mungkin saya di situ kena itu, karena pas lewat depan gitu, banteng kan. Sampai yang di baris kedua aja itu juga kena itu, lehernya sampai apa? Kan bukin kenceng banget itu kan. Nah itu si supirnya katanya bilangnya saya kayak ditutupin gitu matanya. Oh gitu, ya kok nggak lihat aja kayak ditutupin aja gitu. Lu ngantuk kali? Enggak, orang gue masih seger kan, lu tadi kan gue seger kan. Jadi mereka tuh kalau misalnya kita syuting mereka tidur. Jadi kalau misalnya kayak yang kayak anak-anak yang lain gitu yang misalnya nggak pernah sini kayak orang kameramen lighting dan segala audio kan dia syuting. Yang lainnya lah yang itu udah tidur atau apa. Kan lumayan lama tuh. Dari jam 12 malam sampai jam sebelum subuh kan lumayan kan, jam 4 pagi atau jam setengah 5 gitu kan. Dia tidur gitu. Dia juga suka tidur juga kadang-kadang. Gitu, jadi itu biar fresh lah gitu. Nyetir mobil apa gitu kan. Ya itu. Kan gue tidur, gue fresh, gue ini gue udah kenyang lah gue tidur. Tapi nggak tahu kenapa gitu aja. Kayak yang saya nutupin gitu ya, Mas. Iya, dia bilang sih gitu. Terus kecelakaan. Tapi kayak gitu kan biasanya suka gini, suka ada karena ulah-ulah kita juga. Misalnya kalau suka sembarangan, kadang-kadang kan juga sama sembarangan. Kalau misalnya mau usah gitu deh, nggak mau kencing aja suka sembarangan, anak-anak kan di lokasi itu kan nggak ada toilet. Tapi nggak pakai permisi atau apa juga langsung gitu. Iya, langsung aja gue. Oh iya. Ayo sih gue suka bawa-bawa juga kadang-kadang, gue udah nggak lagi, udah nggak mau lah gitu. Mungkin sebelum ini Mas Heri, sebelum Sudah. kita akhiri, Siap. ada pesan dan kesan mungkin untuk yang ini Mas kayak uji nyalian gitu kan, karena sekarang kan banyak sekali konten kreator ya, yang mungkin solo explorer, yang mungkin mendatangi tempat-tempat angker, berhantu, kemudian bikin acara-acara yang serupa tanpa pendampingan tentunya ya. Kalau dari Mas Heri sendiri ada pesan-pesan kan? Kalau saya sih saran, kalau saya lebih ke balik lagi ke diri sendiri, itu udah lebih ke agama ya kalau saya bilang. Karena lu udah nggak ada ini ya, karena gini lagi nih. Pegangan itu ya? Enggak, lebih ya, kalau pegangan kita bantuan kayak bantuan apa namanya? Hodam gitu, entitas. Bantuan lain lah gitu. Iya. Kalau saya nggak pernah kayak gitu kan. Udah aja, ya diri aja, percaya aja gitu. Maksudnya kita doa ya dengan Allah lah, udah kayak gitu kan. Karena saya percaya goib, karena goib itu memang ada kan. Jadi mau itu karena kayak malaikat, Allah, surga, neraka itu semua goib kan. Percaya bahwasanya itu. Makanya saya percaya pegang aja dengan yang menciptakan goibnya aja, udah itu aja saya percaya itu. Itu aja kalau saya pegang itu. Insya Allah takwa ya Mas ya. Iya, insya Allah di mana aja aman. Sampai sekarang. Nah kalau kayak orang menghubungkan kayak saya sakitin dengan goib, bisa jadi gitu. Bisa aja, karena kan namanya jin itu tuh, bahasa jin ya. Itu kan dia, kalau misalnya mau ngejalan orang kan dia masuk ke pembuluh darah. Iya. Darah dia bisa bikin kacau atau bisa bikin, ya gitulah, bisa bikin orang dibalik bisa kan. Namanya orang kalau dibilang namanya santet, dia kan itu ada juga. Cuma balik lagi itu masih kalah dengan yang penciptanya, saya bilang sih gitu aja. Yang bikinnya dia dengan bosnya lah gitu. Itu aja juga jangan, kalau bisa
kalau emang mau kayak makanya saya kenapa saya udahlah gitu, cukup dulu tuh. Karena emang saya berpikiran udahlah kita masing-masing dunia aja gitu kan. Kalau apa kayak nantangin banget kan gitu kan ke tempat-tempat gitu. Kan jadi dia juga penasaran sama kita. Pernah waktu itu saya ingat di daerah Jember di bekas pabrik kan buat pabrik apa gitu saya lupa. Itu saya tuh diserang sama paranormalnya. Oh. Paranormal tuh sempat kemasukan kesurupan itu nyerang ke saya. Gitu. Kita kayak berantem bener aja gitu, kayak berantem bener kayak gitu. Oh panik tuh sebenarnya, anak-anak sempat panik tuh. Wah kenapa nih? Semua di kayak saja semua di apa dipecah-pecahin apa segala gitu. Pernah tuh. Jadi memang persiapan juga ya Mas ya, fisik, mental, dan Iya. iman juga ya. Makanya saya bilang tadi apa ya? Pertama udah tahu resikonya, kedua kita siapin itu aja. Ya sih. Makasih Iya. banyak Mas Siap. Heri. Sehat-sehat Banyak. selalu ya Mas. Ya, sama-sama. Oke, nanti juga kita bisa melakukan penelusuran di tempat-tempat yang dulu tim dunia lain pernah kunjungi. Iya siap, itu boleh. Karena memang ada beberapa lokasi-lokasi yang Belum. belum kita kunjungi, Iya. masih banyak, terutama di tanah Jawa, Iya, di mana Cirebon ya? di Jawa Barat, Jawa Barat Jawa Barat Timur, ya, itu Jawa Tengah, di yang Banten juga. bagus banyak juga. Iya. Ada di bekas pabrik apa? Krakatau Steel ya? Oh iya. Iya seru tuh. Baja ya. Wih seru tuh. Iya iya. Cakep tuh. Sama di bentar ya. Kalau Bandung ya gitu-gitu aja sih ya, udah semua pastikan. Pedang udah ya, pedang yang gong udah. Sumedang belum? Gong seru tuh Iya. banyak. Boleh. Nanti. Sumedang Kuningan. Tapi ya dia tuh itu sebenarnya dukun. Itu miara jin di bukit tadi saya bilang. Nah dia tuh kalau itu dibawa ke goa itu. Itu ruang bawah tanah atau gua tuh Mas? Ya goa dibikin ruang bawah tanah kayak ke goa gitu. Turun ya? Turun gelap nggak ada penerangan. Kan waktu kita di belakang saya bilang tadi kan kita di bawah itu dikenalin. Kan gelap banget kan, tapi kita masih tetap bisa lihat kan kalau mata kan. Gitu. Kalau Jawa Barat yang seru lagi di mana ya? Ntar ya. Saya pernah dulu di syuting namanya Gerbang Dunia Lain, Trans TV juga kan. Setelah Dunia Lain kan dulu saya ke Antv dulu. Setelah Dunia Lain ke Antv itu namanya Menembus Batas. Setelah Menembus Batas Gerbang Dunia Lain tuh di Trans TV. Saya nggak ambil, tadi kan mau diambil tuh. Dulu itu Itu saya ditawar, saya nggak mau. Ternyata emang agak beda treatmentnya. Treatmentnya itu emang beda, itu kayak anak-anak juga sebel kalau anak yang dunia lain lama kan tuh orang-orang ada juga. Nah dia tuh sempat bilang, ini apa puji kalau kayak lo dulu, ini mah kayak syuting musik aja, kayak syuting bercanda, masa tendanya bagus banget, makanannya enak-enak banget, udah kayak camping nih, udah kayak wisata nih bilang gitu. Begitu ya peserta juga nggak jauh-jauh banget, masih dengan suara itu kan nggak seru jadinya kan. Oh gitu, iya nggak seru lah juga gitu. Dulu juga saya nggak mau ambil juga. Pertama emang saya juga udah nggak mau ambil karena emang saya udah saya nggak mau berhubungan dengan gaib-gaib lagi gitu. Yang waktu zaman di Gerbang Dunia Lain itu seru juga tuh. Yang di Cirebon, di Jawa Barat ya, Cirebon. Sumedang, coba di Sumedang. ya, boleh. Coba kalau yang Tuyul Jogja. Itu gunung atau rumah atau Mas? Tuyul. Tuyul di Jogja itu. Tuyul tuh Jogja tuh gini. Kita kan mau nyari si yang punya tuyul kan kita tuh nggak bisa sembarangan. Oh, yang piara. Dia juga curiga sama kita. Iya iya. Jadi nggak mau sembarangan karena kalau dia tahu kan kayak model itu, kalau punya tuyul, bisa diserbu masyarakat kan dia gitu. Iya iya. Gitu. Bisa fitnah sih. Iya gitu, makanya umpet-umpet itu tim kreatif orang terakhir mentoknya gara-gara gitu kan.
bakal jadi suami istri tuh, tiap hari kan cowok-cowok kan. Cowok-cowok jadi suami istri. Tapi ibu bapak udah tahu resikonya. Resikonya apa, Mbah? Salah satu mesti mati gitu. Dia tumbalnya, oh gitu. Yang tuyul itu piara Gitu. itu. Itu jadi ada harga yang kita bilang namanya mahar lah. Setelah maharnya 10 juta, lebih kan ada yang 50 juta, ada lagi itu yang bisa nyari duitnya yang berapa gitu-gitu katanya. Setelah yang murah, yang kecil gitu, bukan murah, maksudnya 5 juta ya, 5 juta. Paket hemat diri maksudnya. Ya. Yang bagus, yang sekian puluh juta bisa gitu. Gitu ya kita bilang namanya mahar ya kalau istilahnya kan. Iya, mahar Pak. Iya. Mas kawin. Iya. Kawin. Kasih banyak Mas. Siap. Terima kasih juga untuk masukan dan rekomendasi tempat-tempatnya. Nanti insya Allah Kalau tim mau wisata Jawa di menghubungi. luar Jawa bagus. Iya. Tapi kan Jawa juga. Iya, namanya kisah tanah Jawa. Oh iya, Jawa. Iya. Jawa, ya itu saya bilang tadi, coba Toraja, coba Bali. Bali ya. Bali juga saya suka susah juga tuh. Susahnya susah perizinannya. Iya, iya. Terus sama. Tapi kalau satu kru berapa orang bisa? Kita 10 sampai 13 orang sih Mas. Oh mesti ini sih ya. Karena Satu. kalau nggak bisa kumpet-kumpet. Iya, sekarang harus izinnya juga legal kita. Ya nggak apa-apa izin, tetap izin. Cuma maksudnya krunya minimalis saja. Iya, Biar nggak terlalu ini, biar nggak terlalu apa. mencolok ya. Iya. Undang kerumunan. Iya betul. Oke, makasih banyak Mas Heri. Makasih Saya tutup dulu, sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di lain waktu. Ya, sama-sama terus. Wan. Ya, dan terima kasih Pak Man. Ini pelajaran yang berharga Ya. untuk kami-kami yang junior Enggak lah. melanjutkan. Oke, terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Tadi kita sedikit nostalgia ya di tahun 2000-an. Kita mengingat lagi tentang dunia lain dan satu acara yang fenomenal yaitu uji nyali. Ya. Sampai sekarang tuh kalau kita datang ke bangunan-bangunan tua itu mau uji nyali misalnya gitu orang-orang. Ya, tapi tempat-tempat yang udah viral, tempat-tempat yang kayak Iya. di Semarang, di Jogja, di Iya. banyak. Iya. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, serta nyalakan lonceng dan tinggalkan kritik, masukan, saran hanya di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugi tansah binaringan rahayu sakum.